Baik, selamat pagi yang terhormat Dr. I Gusti Agung Gede Utara Hartawan, spesialis anestesi Mars SH, dan selamat pagi kepada dokter muda. Perkenalkan, nama saya Kadek Tresna Yuwana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen perioperatif. Baik, perioperatif merupakan perawatan pasien mulai dari saat persiapan operasi sampai dengan pulih sepenuhnya. Nah, di luar dari tindakan operasi dan prosedur yang dijalankan. Nah, perawatan perioperatif di sini bertujuan untuk perawatan pra, intra, dan pasca operasi untuk mencapai kondisi ideal pasien yang akan menjalani pembedahan. Nah, periode perioperatif di sini dibagi menjadi 3. Ada yang preoperatif atau sebelum operatif, intraoperatif atau selama operatif, dan juga post-operatif. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan preoperatif. Nah, kita mulai dari tujuan. Tujuan manajemen preoperatif yaitu untuk memperkirakan keadaan fisik dan status psikis dari pasien. Dan yang kedua, untuk evaluasi status kesehatan terkini pasien sebelum tindakan operasi. Dan mengidentifikasi apakah terdapat penyakit penyerta atau komorbid yang mungkin nanti akan mempengaruhi dari luaran operasi. Dan memberikan rekomendasi terkait bagaimana manajemen risiko pada pasien selama periode perioperatif. Dan pemilihan jenis anestesi dan tak lupa juga kita harus memberikan informed consent kepada pasiennya dan memberikan edukasi atau KIE kepada pasien tentang pembedahannya, anestesi, perawatan intraoperatif dan pascaoperatif nantinya. Dengan harapan itu bisa mengurangi kecemasan pasien dan memfasilitasi pemulihan secara cepat. Nah, untuk preoperatif di sini saya andaikan seperti persiapan pesawat terbang, yaitu penerbangan yang hebat itu harus juga didahului dengan persiapan atau preparasi yang sangat baik ya. Jadi sama juga seperti operasi, jadi membutuhkan preoperatif, persiapan operatif yang sangat baik dan juga mumpuni untuk nanti menunjang keberhasilan dari suatu perawatan. Nah, manajemen preoperatif untuk evaluasi preoperatifnya ada yang pertama anamnesis dan juga pemeriksaan fisik, kemudian yang kedua analisis faktor risiko pembedahan, tak lupa juga penting juga pemeriksaan penunjang dan juga manajemen pengobatan preoperatif. Dan untuk persiapan preoperatifnya sendiri dibagi menjadi 2, ada persiapan yang umum dan juga persiapan khusus. Baik, kita mulai dari anamnesa. Jadi seperti yang kita bersama ketahui bahwa anamnesa penting sekali untuk mengetahui riwayat-riwayat dari penyakit pasien. Mulai dari keluhan utamanya, menggunakan circuit 7, baik itu lokasinya di mana, kemudian sejak kapan, dari onset, dan kuantitas keluhan pasien, kualitasnya, kemudian apakah terdapat faktor-faktor yang berperan dan memperingan, dan juga analisis sistem yang menyertai keluhan utama. Dan penting juga kita juga menanyakan dari riwayat-riwayat yang lainnya, seperti riwayat penyakit sekarang, dahulu, keluarga, dan juga riwayat sosial dari pasiennya. Nah, penting juga kita mengetahui riwayat penyakit-penyakit dari pasien untuk mengetahui nanti luaran dari perawatannya. Seperti kita menanyakan apakah pasiennya mengidap penyakit jantung koroner, infark miokard, apakah terdapat hipertensi atau gagal jantung atau deep vein thrombosis. Dan juga menanyakan apakah pasiennya terdapat PPOK atau asma atau terdapat infeksi pada sistem respirasinya, dan juga perlu juga kita menanyakan apakah terdapat hepatitis maupun GERD pada pasiennya dan apakah pasiennya saat ini mengalami ISK, gagal ginjal atau gangguan prostat. Dan juga penting juga menanyakan apakah pasiennya mengalami diabetes mellitus, disfungsi dari organ tiroid, dan sangat penting untuk menanyakan apakah pasien ini pernah mengalami operasi sebelumnya.
kalau misalnya ada, kita perlu menanyakan kendala yang dihadapi berdasarkan operasi saat itu dan apakah terdapat riwayat keluarga terkait dengan masalah-masalah dari anestesinya. Dan juga penting untuk menanyakan yang lain seperti apakah pasien memiliki riwayat HIV, keganasan, maupun alergi-alergi. Nah, setelah kita anamnesis secara lengkap pasien dan juga sudah mendapatkan data, kita lanjutkan ke pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik kita bisa mulai dari status generalisnya, dari konjungtiva, apakah terdapat anemia, terdapat kuningan, jaundice pada selera mata, terdapat sianosis pada mukosa, dan juga penting juga untuk mengetahui status nutrisi dari pasien, apakah pasiennya mengalami obesitas. Dan yang lain seperti mengetahui dari sumber infeksi, seperti pemeriksaan gigi dan juga apakah terdapat ulkus di kaki. Dan memeriksa juga respiratory rate-nya, usaha nafasnya bagaimana, ekspansi dadanya, suara nafasnya, apakah terdapat wheezing, ronchi, dan juga saturasi oksigennya, apakah baik dalam ruangan ataukah memakai bantuan nafas. Kemudian untuk kardiovaskulernya, penting juga diperiksa denyut nadinya, tekanan darah, suara jantung, apakah terdapat peripheral udim, dan untuk sistem pencernaannya, apakah terdapat ascites, apakah bising ususnya meningkat atau bising ususnya menurun atau baik, apakah terdapat hernia. Selain itu juga penting juga kita mengetahui atau memonitoring dari vital sign seperti tekanan darah, nadi, respiratory rate seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan juga penting juga untuk mengecek airway, yaitu menggunakan malampati dan juga kriteria Lemon yang sebenarnya akan dijelaskan. Jantung dan paru-parunya juga pemeriksaan fisik, sistem sarafnya, dan juga sistem-sistem lain yang terpengaruh akibat penyakit atau riwayat penyakit dari pasien. Nah, ini merupakan skor Lemon, RW Assessment, mungkin bisa dipecah, L-nya merupakan kepanjangan dari look externally atau melihat secara tampilan luarnya seperti apakah terdapat trauma di fasial, kemudian apakah giginya besar, kemudian apakah terdapat lidahnya besar. Kemudian E yaitu evaluasi menggunakan metode 332, apakah dari panjang insisornya itu tiga di jari, kemudian dari hiwit dan mentalnya 3 jari, dan juga jarak dari tiroid ke mulutnya 2 jari. Kemudian menggunakan Malampati score lebih atau sama dengan dari 3, kemudian O-nya apakah terdapat tanda-tanda obstruksi yang biasanya timbul pada kondisi-kondisi seperti epiglottis, peritoneal abscess maupun trauma. Dan juga kita harus nilai dari mobilitas dari lehernya, apakah terdapat keterbatasan dari mobilitas leher. Kemudian penting juga kita mengevaluasi dari Malampati, yaitu merupakan penilaian ukuran lidah yang relatif terhadap ukuran rongga mulut. Kemudian semakin tinggi Malampati atau semakin ke kanan Malampati, itu kemungkinan intubasinya akan semakin sulit. Nah, untuk cara memeriksanya gampang sekali, ya sederhana, yaitu mata pemeriksa dan pasien berada pada posisi yang sama tinggi, kemudian dalam posisi duduk dan kepala pasien posisinya netral. Nah, pasien diminta membuka mulut selebar mungkin dengan menjulurkan lidah tanpa bersuara. Nah, seperti ini merupakan interpretasi dari Malampati. Ada 4 kelas, ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, kelas 4. Semakin besar skornya akan semakin sulit untuk melakukan intubasi. Nah, ini merupakan aturan 332, yang evaluasi 332 seperti 3 pada rongga mulut, yaitu akses dari airway dan kemampuan untuk memperlihatkan dari glottic view, ya. Kemudian 3 jari antara mentum to tulang hyoid, dan juga 2 jari dari tiromental, jarak tiromental. Kemudian terdapat faktor predisposisi morbiditas dan juga mortalitas dari pasien. Terdapat faktor-faktornya. Yang pertama dari faktor pasiennya. Apakah pasiennya memiliki riwayat penyakit jantung seperti miokard atau gagal jantung?
ataukah memiliki penyakit respirasi yang berat seperti PPOK maupun gagal nafas. Dan apakah pasiennya di sini berusia lebih dari 70 tahun? Dan apakah pasiennya memiliki penyakit metabolik seperti diabetes yang tak terkontrol atau gagal ginjal, dan juga dari status nutrisinya apakah pasiennya obesitas hingga ke gizi yang. Kemudian faktor yang kedua ada faktor teknis. Faktor teknis yang mempengaruhi adalah durasi ya, durasi tindakan yang memanjang atau prolong atau lebih dari 1,5 jam. Ini sangat bisa meningkatkan morbiditas dan dari mortalitas pasien. Dan selain itu juga faktor-faktor lain seperti apakah bedah ekstentif dari jenis pembedahannya, apakah pasiennya ini bedah yang emergensi atau tidak, apakah terdapat septik kimia, dan juga trauma multiple. Yang ketiga ada faktor perawatan dari perioperatif. Nah, faktor perawatan ini terdiri dari ketidakcukupnya fasilitas critical care, tidak memadainya monitoring pasien, kurangnya intervensi awal sehingga menimbulkan komplikasi. Ini sangat meningkatkan dari mobilitas dan mortalitas dari pasien. Kemudian oleh karena itu terdapat identifikasi pasien yang berisiko tinggi. Nah, untuk mengidentifikasinya ini menggunakan sistem sistem scoring risiko yang sudah dikembangkan selama beberapa tahun terakhir. Yang tujuannya adalah untuk meningkatkan akurasi identifikasi pasien yang berisiko tinggi. Ada beberapa scoring, yaitu yang pertama ada ASA, ada yang kedua MER, dan yang ketiga ada RCRI. Untuk ASA ini paling sering digunakan karena sederhana, akan tetapi subjektif, tergantung dari interpretasi dari pengguna. Nah, ini merupakan asas scoring, merupakan kepanjangan dari American Society of Anesthesiology. Ini sudah luas digunakan karena sifatnya kembali lagi sederhana dan mampu memprediksi mortalitas dari operatif. Nah, ini skor-skornya ada beberapa skor. Nah, kelas yang pertama ini termasuk kelas yang orang yang sehat normal. Untuk yang kedua, kelas yang kedua ini merupakan kelas yang pasien dengan penyakit sistemik yang ringan hingga sedang dan tidak menimbulkan keterbatasan fungsional, atau pasien ASA 1 yang menunjukkan kecemasan dan ketakutan yang lebih ekstrim selama operasi. Nah, contohnya pada pasien-pasien yang diabetes, epilepsi, asma yang sudah terkontrol dengan baik. Kemudian kelas 3 atau ASA 3 ini merupakan kelas yang termasuk pasien dengan penyakit sistemik sedang hingga berat yang mengakibatkan beberapa keterbatasan fungsional. Contohnya adalah pasien dengan angina pectoris, infark miokard, gagal jantung kongestif, diabetes yang sangat tergantung insulin, dan juga PPOK. Untuk yang ASA kelas 4, kelas ini merupakan termasuk kelas yang pasien memiliki penyakit sistemik yang parah atau penyakit sistemik yang memberikan ancaman konstan terhadap kehidupan, dan pasiennya secara fungsional itu lumpuh. Contohnya angina pectorisnya tidak stabil, kemudian memiliki tekanan darah tinggi, kemudian gagal jantung kongestif yang berat, dan juga epilepsinya yang tidak terkontrol. Dan ASA 5 ini termasuk kelas yang pasien yang hampir meninggal, yang diperkirakan tidak akan bertahan 24 jam dengan atau tanpa operasi. Ya, pasien-pasien ini hampir selalu dirawat di rumah sakit, ya, pasien yang biasanya ini sakit parah, ya. Dan biasanya diperlukan pengobatan paliatif pada pasien-pasien ini. Dan untuk kelas 6 ini termasuk kelas yang pasien yang mati batang otak dan yang akan direncanakan untuk donor dari organ. Nah, apabila kita temukan pasien-pasien ini emergensi, kita patut menambahkan kelas E di belakang kelas yang sudah disebutkan tadi. Ya, seperti kalau misalnya kelas satunya kondisinya emergensi, bisa tambahkan kelas E, 1E, kalau 3-nya emergensinya 3E. Kemudian pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang ini tidak selalu mengecek semua ya, mengecek semua diperiksa. Ada beberapa kita concern, dan pemeriksaan penunjang ini harus sesuai dengan klinis dari pasien, sesuai dengan anamnesis dan pemeriksaan klinis yang sudah dilakukan tadi. Nah, untuk bedah elektif pada pasien sehat, biasanya rutinnya menggunakan diperiksa darah lengkap atau complete blood count.
yaitu untuk mengetahui kadar hemoglobinnya untuk menjalani operasi mayor yang berisiko yang mengalami kehilangan darah signifikan atau pada pasien-pasien yang berusia 65 tahun atau lebih. Untuk serum elektrolit dan kreatinin tidak rutin dikerjakan, akan tetapi untuk pasien yang berusia lebih dari 50 tahun, terutama pasien-pasien yang memiliki riwayat hipertensi dan penggunaan obat-obatan yang nefrotoksik, penting sekali untuk cek serum kreatininnya. Kemudian untuk gula darah atau blood glucose ini tidak rutin juga diperiksa. Penting diperiksa pada pasien-pasien yang mengalami beberapa operasi seperti bedah vaskular atau CABG, coronary artery bypass grafting, dan juga pada pasien-pasien yang memiliki riwayat diabetes mellitus. Untuk liver enzim ini tidak rutin dikerjakan. Untuk misan penunjang tidak harus diulang kembali apabila hasilnya terdapat normal dalam 4 bulan terakhir menuju tindakan bedah, dan juga apabila tidak terdapat perubahan-perubahan dari status klinis pasien, untuk misan penunjang ini tidak diperlukan untuk diulang kembali. Nah, terdapat syarat atau pengobatan yang wajib untuk dihentikan pada operasi seperti penggunaan NSAID, ya, karena bisa menimbulkan efek antiplatelet yang dihentikan 5-7 hari sebelum operasi, menghentikan dari konsumsi obat clopidogrel, kontrasepsi oral, dan juga warfarin untuk mencegah terjadinya pendarahan dan juga risiko-risiko DVT. Ya, setelah proses operasi atau postoperatif, nanti baru untuk dilanjutkan obat-obatan yang sebelumnya dikonsumsi. Oke, kita lanjutkan ke persiapan preoperatif. Nah, persiapan preoperatif di sini ada dua. Ada persiapan preoperatif yang umum dan juga ada persiapan preoperatif yang khusus. Untuk preoperatif yang umum, di sini kita memberikan dukungan psikologis kepada pasien untuk mengurangi rasa takut dan cemas dari pasien. Dan juga kita bisa memberikan analgetik, obat-obat analgetik, dan penting juga kita mengevaluasi dari apakah pasiennya memakai kosmetik seperti anting-anting itu patut dilepas, dan juga memakai lensa kontak juga sebaiknya dilepas, dan gigi palsu dan sebagainya juga wajib dilepas selama proses dari operatif. Dan juga penting sekali untuk mempertimbangkan puasa. Jadi ini merupakan guideline dari puasa yang dikeluarkan oleh ASA, yaitu di mana untuk air mineralnya periode puasanya minimum 2 jam, untuk air susu ibu 4 jam, formula bayi dan susu itu 6 jam, dan juga makanan ringan juga periode puasa 6 jam. Untuk makanan-makanan yang berat seperti yang berlemak, daging, makanan yang digoreng, itu perlu penambahan waktu puasa 8 jam atau lebih. Nah, selain itu, untuk persiapannya juga penting untuk mengamankan rute intravena untuk terapi cairannya, kemudian untuk administrasi obat atau transfusi, perlu dicek supaya tidak terjadi hambatan nanti pada saat operasi dan lain-lainnya. Kemudian penting juga untuk mengosongkan usus, menggunakan enema dan juga laksatif, juga NGT apabila perlu, dan juga kateter urin, kemudian profilaksis dari trombosis, dan juga bisa diberikan antibiotik profilaksis pada operasi-operasi yang sangat menimbulkan risiko septik seperti operasi usus buntu, appendektomi, dan juga yang lain-lainnya. Dan yang penting untuk inform consent kepada pasien, dan apabila diperlukan penting sekali untuk dilakukan pemeriksaan fisik yang diulang kembali untuk memastikan kondisi dari pasien. Dan juga persiapan yang lain, premedikasi anestesi. Nah, premedikasi anestesi di sini merupakan pemberian obat-obatan sebelum anestesi untuk mendapatkan kondisi yang diharapkan oleh anestesiologis atau memfasilitasi prosedur dari anestesi. Tujuannya adalah untuk mengurangi kecemasan, nyeri, kebutuhan obat-obatan anestesi, kemudian sekresi saluran nafas, dan nanti mengurangi dari kejadian mual muntah pasca operasi, dan juga mencegah dari refleks-refleks yang tidak diinginkan. Nah, terdapat golongan-golongan premedikasi dan juga obat-obatannya seperti belladonna, skopolamin atau hiosciamin,
narkotik analgetik seperti morfin, kemudian tranquilizer, epileptik, barbiturate, dan juga atropin. Kemudian persiapan preoperatif khusus. Nah, persiapan preoperatif khususnya ini adalah tergantung dari tipe operasi dan juga organ atau sistem organ yang lainnya. Untuk tipe operasinya nanti akan dijelaskan di durando operatif, ya ada beberapa, ada 4. Kemudian juga penting juga untuk mengevaluasi apakah terdapat organ atau sistem organ yang terkait selama proses dari preoperatif berlangsung. Baik, sekian dari presentasi mengenai preoperatif. Untuk penjelasan mengenai durante operatif dan juga post operatif akan dijelaskan di video selanjutnya.